Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat kisah Nabawi yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit hati yang sangat berbahaya menurut Al-Quran. Penyakit-penyakit ini tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Marilah kita simak bersama kisah-kisah yang diambil dari Al-Quran dan hadis agar kita bisa mengambil hikmah dan menjauhi penyakit-penyakit hati tersebut. Yang pertama, kekufuran atau kafir. Dalam Al-Quran, kekufuran disebut sebagai salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Kekufuran adalah penolakan terhadap keimanan dan kebenaran yang datang dari Allah. Salah satu kisah yang menggambarkan kekufuran ini adalah kisah kaum Ad dan Nabi Hud. Kaum Ad adalah bangsa yang kuat dan memiliki bangunan-bangunan megah. Mereka dikenal karena kekuatan fisik dan kemampuan arsitektur mereka yang luar biasa. Namun, meskipun mereka diberkahi dengan kekuatan dan kekayaan, mereka menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka sombong dan merasa tidak perlu tunduk kepada Allah. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Ad kembali kepada jalan yang benar, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Hud berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 125-126. Namun kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud dan malah mencemuh serta menuduhnya sebagai orang gila. Mereka merasa lebih kuat dan lebih berkuasa sehingga tidak perlu mendengarkan peringatan tersebut. Akibat kekufuran dan kesombongan mereka, Allah menurunkan azab berupa angin yang sangat dingin dan kencang yang menghancurkan mereka semua. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Kisah ini memberikan pelajaran penting tentang bahaya kekufuran dan kesombongan. Meskipun seseorang atau suatu kaum mungkin memiliki kekuatan dan kemegahan di dunia, penolakan terhadap ajaran Allah dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Kita diingatkan untuk selalu rendah hati dan tunduk kepada Allah, menerima kebenaran yang datang darinya, dan menjauhi segala bentuk kekufuran. Yang kedua, kemunafikan. Kemunafikan adalah penyakit hati di mana seseorang berpura-pura beriman tetapi hatinya penuh dengan kekufuran. Salah satu contoh kemunafikan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh utama munafik di Madinah. Ia secara lahiriah mengaku beriman, tetapi hatinya penuh kebencian terhadap Islam. Ketika perang Uhud, ia menarik diri bersama pengikutnya, meninggalkan kaum muslimin dalam keadaan sulit. Tindakan ini menunjukkan betapa berbahayanya kemunafikan bagi persatuan umat Islam. Allah mengecam tindakan kaum munafik ini dan mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap mereka. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1-4, bila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi. Lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Dan bila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar,
Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras itu adalah untuk mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Kisah ini mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang berpura-pura beriman, namun sebenarnya memiliki hati yang penuh dengan kebencian terhadap Islam. Allah mengecam keras tindakan kaum munafik dan mengingatkan kita untuk waspada terhadap mereka. Sebagai umat muslim, kita harus menjaga keikhlasan dan ketulusan hati dalam beriman dan beramal. Yang ketiga, hasad atau iri hati. Hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Penyakit hati ini dapat merusak hubungan antar individu dan menciptakan kebencian yang mendalam. Salah satu kisah nyata yang menggambarkan hasad adalah kisah antara Qabil dan Habil. Qabil dan Habil adalah dua saudara yang dipilih oleh Allah untuk memberikan kurban sebagai bentuk pengabdian. Ketika Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil, Qabil merasa iri hati dan marah. Rasa hasad ini menguasai hatinya, sehingga ia tidak mampu mengendalikan emosi dan keinginannya untuk membalas dendam. Akibat dari hasad yang melanda hatinya, Qabil mengambil tindakan yang sangat tragis. Ia membunuh Habil yang merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Peristiwa ini menunjukkan betapa berbahayanya hasad dan bagaimana perasaan iri hati dapat mengarah pada tindakan yang sangat merusak. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Dan ceritakanlah kepada mereka dengan benar kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ketika masing-masing mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang di antara mereka dan tidak diterima dari yang lain. Qabil berkata, "Saya pasti membunuhmu." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan mengulurkan tangan untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Aku ingin agar engkau menanggung dosaku dan dosamu, lalu engkau menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim." Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Maka ia membunuhnya, dan menjadilah ia termasuk orang-orang yang merugi. Kisah Qabil dan Habil mengajarkan kita bahwa hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Rasa iri hati dapat mengarahkan seseorang pada tindakan kejam dan merusak hubungan antar individu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga hati kita agar terhindar dari perasaan hasad dan iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Mari kita berdoa agar Allah menjauhkan kita dari sifat hasad dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang keempat, takabur atau sombong. Takabur adalah sifat merasa diri lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Sifat ini dapat menjauhkan seseorang dari Allah dan menghancurkan hubungan antar individu. Salah satu contoh nyata dari kesombongan ini adalah kisah Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang sangat berkuasa di Mesir. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kesombongan Fir'aun membuatnya menganggap bahwa tidak ada yang lebih tinggi darinya, bahkan Allah yang Maha Esa. Ia tidak hanya menolak kebenaran, tetapi juga menindas dan menyiksa Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Akibat kesombongannya, Allah menurunkan azab yang sangat mengerikan. Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah ketika mereka mengejar Nabi Musa dan Bani Israel yang telah selamat. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38-40. Dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar-pembesar, aku tidak mengetahui Tuhanmu selain aku, maka bakarlah untukku, wahai Haman, tanah liat menjadi batu, lalu buatlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku yakin dia adalah termasuk orang-orang yang berdusta." Dan ia dan bala tentaranya berbuat sewenang-wenang di bumi tanpa hak, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami tangkap dia dan tentaranya,
lalu kami lemparkan mereka ke dalam Laut Merah. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Kisah Fir'aun mengajarkan kita bahwa kesombongan dapat membawa kepada kehancuran dan kerugian yang besar. Sifat takabur menjauhkan kita dari petunjuk Allah dan membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Mari kita menjaga hati kita agar tetap rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga kita terhindar dari sifat sombong dan selalu ingat bahwa hanya Allah yang Maha Tinggi. Yang kelima, ria atau pamer amal. Ria adalah tindakan melakukan amal kebaikan dengan niat untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain. Sifat ini merupakan salah satu penyakit hati yang dapat merusak keikhlasan dalam beribadah. Ketika seseorang beramal untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, ia telah menjauhkan diri dari tujuan utama amal tersebut, yaitu mendapatkan ridha Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang beramal untuk dilihat oleh manusia. Beliau menegaskan bahwa pada hari kiamat, orang ini akan mendapatkan balasan dari manusia, bukan dari Allah, karena niatnya yang tidak ikhlas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia hijrahkan." Hadis riwayat Muslim. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga niat dalam setiap amal perbuatan kita. Ria dapat menghapus pahala amal yang kita lakukan dan menjadikan kita kehilangan keberkahan. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk ikhlas dalam beramal dan menjauhkan diri dari pamer amal. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan, hanya untuk mendapatkan ridha-Nya. Yang keenam, syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, di mana seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang. Ini merupakan tindakan yang sangat berat dan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah. Salah satu kisah yang menggambarkan bahaya syirik adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dikenal karena keimanannya yang kuat kepada Allah. Ia hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala dan berusaha mengajak kaumnya untuk kembali kepada tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Meskipun Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran, kaumnya menolak ajakan beliau dan tetap teguh pada penyembahan berhala. Ketika Nabi Ibrahim berusaha mengingatkan mereka tentang kebodohan menyembah berhala, mereka menjadi marah dan berusaha menghukumnya. Mereka merencanakan untuk membakar Nabi Ibrahim sebagai hukuman atas ajakannya. Namun, Allah berkehendak lain. Ia menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang sangat panas, menjadikan beliau sebagai contoh bagi umat manusia tentang keimanan dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Kisah tersebut diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 51-70. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuk yang jelas sebelum menjadi seorang nabi. Dan kami mengetahui keadaan Nabi Ibrahim ketika ia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah ini?" Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami selalu tekun menyembahnya." Ia berkata, "Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian menyeru, atau bermanfaat bagi kalian, atau dapat membahayakan kalian?" Mereka berkata, "Tidak, tetapi kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." Ia berkata, "Maka sesungguhnya kalian dan nenek moyang kalian adalah dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar datang kepada kami dengan kebenaran, ataukah engkau termasuk orang-orang yang bercanda?" Ia berkata, "Tidak, Tuhanmu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan keduanya, dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu." Maka dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian tidak memikirkan
bagaimana kalian menyembah selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Akhirnya, kaumnya memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim, tetapi Allah menyelamatkannya dari api. Kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita betapa bahayanya syirik dan betapa pentingnya untuk tetap beriman kepada Allah yang Maha Esa. Syirik tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dapat menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Mari kita senantiasa berdoa agar Allah menjaga kita dari segala bentuk syirik dan menguatkan iman kita dalam tauhid. Semoga kita selalu menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah-kisah di atas, kita belajar bahwa penyakit hati seperti kekufuran, kemunafikan, hasad, takabur, riak, dan syirik sangat berbahaya bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Marilah kita senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar, dan semoga ini bermanfaat yang dapat memberikan hikmah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.